larutan asam dan larutan basa. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita jumpai. Secara umum, zat-zat yang memiliki rasa masam itu mengandung asam. Misalnya asam sitrat pada jeruk, asam asetat pada cuka makanan, dan asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Sedangkan basa adalah senyawa yang memiliki sifat licin, rasanya pahit seperti obat dan sabun. Kemudian ada beberapa jenis basa yang bersifat korosif, yaitu menyebabkan karat, dan bersifat kausatik, yaitu merusak kulit. Meskipun asam dan basa dapat dibedakan dari rasanya, tetapi tidak diperbolehkan para siswa untuk membedakan asam dan basa dengan cara mencicipi. Asam dan basa dapat dibedakan melalui indikator asam basa, yaitu yang disebut dengan alat penguji asam dan basa. Jadi para siswa untuk membedakan asam dan basa itu tidak diperbolehkan menggunakan alat indera perasa atau dicicipi, tapi menggunakan namanya adalah indikator asam dan basa, yaitu alat untuk menguji sebuah larutan itu bersifat asam atau basa. Larutan asam dan basa dapat diperoleh dengan melarutkan asam atau basa secara langsung ke dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antara senyawa oksida dengan air. Sedangkan oksida itu adalah senyawa antara unsur tertentu dengan oksigen. Oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen. Contohnya CO2, ini unsur non-logam dan oksigen. SO2, S-nya di belerang itu non-logam dan oksigen. P2O5 dan seterusnya. Ini adalah oksida. Oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam. Jadi di situ senyawanya terbentuk dari unsur non-logam dan oksigen. Ada oksigennya. Oksida asam ini jika direaksikan dengan air itu akan menghasilkan sebuah larutan asam. Sedangkan oksida basa adalah oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Kalau oksida asam tadi unsur non-logam dengan oksigen, kalau oksida basa itu adalah unsur logam dengan oksigen. Ini Na2O, CaO, Fe2O3 dan seterusnya. Di senyawanya itu terbentuk dari unsur logam dan oksigen non-logam. Kemudian oksida basa jika bereaksi dengan air itu akan menghasilkan larutan basa. Jadi larutan basa itu berasal dari oksida basa yang bereaksi dengan air. Kemudian pengelompokan asam dan basa atau klasifikasi asam dan basa. Klasifikasi asam dan basa itu digolongkan berdasarkan kekuatannya dan terionisasi, yang kemudian dibagi dua. Di klasifikasi asam basa itu dikelompokkan jadi dua, asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, asam kuat adalah asam yang terurut secara keseluruhan saat dilakukan dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Jadi asam kuat dan basa kuat jika dimasukkan dalam air itu akan semuanya larut menjadi ion penyusunnya. Itu asam kuat dan basa kuat. Sedangkan asam lemah dan basa lemah itu apabila dilarutkan dalam air, maka senyawa itu akan sedikit yang terurai. Jadi sedikit yang terurai menjadi ion-ion dan sisanya itu masih dalam bentuk molekul-molekul. Tapi kalau asam kuat dan basa kuat semuanya terurai. Contoh ini NaOH, kalau dilarutkan dalam air itu akan terurai jadi ion Na dan ion OH negatif.